Karena mereka harus ketemu dengan RM ini, akhirnya DF bersama BG itu mengajaklah salah satu petugas koperasi untuk datang ke kamarnya RM. Saat petugas masuk ke kamarnya RM itu, ia mencium bau yang sangat kuat. Pada saat itu pun DF bilang ke petugas untuk tidak menghidupkan lampu. Karena si ibu itu sensitif dengan cahaya. Karena sang ibu ini lagi tiduran dan petugas koperasi ini harus banget ngomong sama RM ini, akhirnya ia mencoba untuk membangunkan sang ibu RM ini. Ditepuk-tepuknya lah perlahan sang ibu ini untuk membangunkannya. Di momen itu, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Karena menurut dia, kondisi tubuh ibu RM ini sangat sedikit aneh. Dan karena merasa ada yang janggal dan gak boleh nyalain lampu nih, petugas koperasi itu akhirnya menyalakan senter HP-nya secara diam-diam. Dan setelah dia sadar, dia terkejut saat melihat yang terbaring di depan itu adalah manusia yang sudah menjadi mayat. Dari kesaksiannya itu, dia sampai teriak kaget, shock lah banget pokoknya. Terus dia bilang ke DF, ini tuh ibumu sudah meninggal. Tapi DF itu bilang bahwa enggak kok, ibu saya masih hidup. Orang tiap hari masih saya berikan susu. Dan dari kesaksian petugas ini, dia tuh mengatakan sambil menyisir rambut ibunya. Dan si petugas koperasi ini melihat rambut-rambut yang disisir itu rontok semua. Dari situ karena melihat, wah ini ada yang gak beres. Akhirnya petugas yang melihat ke dalam kamar tadi mengajak cabut 2 orang lainnya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan proses gadai. Saat mereka cepat-cepat cabut dari rumah itu, sang om, si BG ini mengejar dari belakang. Dia bilang kalau, tolong pak, tolong jangan dilaporkan ke siapa-siapa. Jangan bilang ke ketua RT, jangan bilang ke warga, jangan bilang ke siapa-siapa. Setelah memohon-mohon, akhirnya sang petugas koperasi ini memutuskan untuk tidak melapor. Hal ini katanya sangat disayangkan oleh pihak kepolisian karena nggak ada yang melapor pada saat itu. Polisi juga bilang nggak ada keterlibatan dari pihak luar. Jadi setelah dilakukan olah TKP, tidak ditemukan bercak darah di seluruh rumah. Nggak ada jejak-jejak atau DNA selain keempat korban itu. Dan nggak ada pencurian, nggak ada penggelapan barang-barang. Dan kendaraan yang diduga menghilang itu ternyata sudah dijual oleh sang paman yaitu BG. Dan ditemukan juga kalau pada saat proses evakuasi jasad mereka ini ditemukan kalau pintu-pintu dan pagar mereka itu terkunci dari dalam. Dan yang mengejutkannya bahwa mayat DF terkunci dari dalam pula bersama sang ibu yaitu RM yang telah meninggal duluan. Jadi sebelum DF meninggal, dia tidur di satu ruangan dengan ibunya. Gak kebayang sih gimana rasanya tidur dengan jasad yang sudah mulai mengering, ditambah dengan aroma tubuh yang dikeluarkan oleh mayat ibunya itu. Kemudian polisi juga mengungkapkan kalau mereka meninggal bukan karena mati kelaparan. Karena berdasarkan hasil laboratorium ditemukan fases di dalam tubuh korban. Setelah diteliti, fases itu mengandung karbohidrat dan serat, yang artinya sebelum korban ini meninggal, korban sempat mengkonsumsi makanan. Karena itulah teori yang bilang mereka mati kelaparan itu adalah tidak benar. Sebenarnya kasus ini udah ditutup sama pihak kepolisian, tapi yang namanya teori-teori masih aja berkembang sampai sekarang ya, karena memang saking banyaknya kejanggalan dari kasus meninggalnya 4 anggota keluarga ini, dari mulai teori yang bilang kalau mereka mati karena kelaparan, ya walaupun udah ditepis sama pihak kepolisian ya. Terus ada lagi teori yang bilang mereka sekeluarga ini mati karena sekte tertentu. Terus ada lagi teori yang paling menarik bagi gue yaitu teori dari pengguna Quora yaitu Arianto mengatakan kalau kemungkinan korban ini meninggal karena keracunan bedak bayi. Karena di TKP banyak sekali ditemukan bedak bayi. Nah, menurut Mas Ari ini, bedak bayi yang digunakan di pasaran akhir-akhir ini itu ya berbahan baku cornstarch, atau bahasa Indonesianya adalah pati jagung. Nah, terus hubungannya ini apa? Jadi, bedak bayi generasi baru ini lebih eco-friendly, guys.
dan kemungkinan tidak ditemukan jejak yang tersisa di perut korban. Setelah korban ini meninggal, mikroba yang ada dalam usus ini tidak ikutan mati, melainkan mikroba ini masih terus berkembang dan memakan apa saja yang tersisa. Singkatnya, keluarga ini sengaja mengkonsumsi bedak bayi untuk bunuh diri secara alami atau secara biologi. Dari asumsi Mas Ari ini, mereka meninggal bukan karena mati keracunan, tetapi mereka bunuh diri pakai bedak bayi. Dari keterangan hasil penyidikan terakhir dari wawancara Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusumawardani, menyebutkan bahwa 4 jenazah yang ditemukan dengan melihat latar belakang kematian dari aspek perilaku, mulai dari usia, status pernikahan, pekerjaan, hingga agama. Rudianto Gunawan disebut memiliki kepribadian yang baik, penurut, pendiam, tidak banyak bicara maupun cenderung membatasi diri sehingga interaksi dengan orang lain jadi terbatas. Reni bilang dia tidak banyak bergaul, akibatnya tidak banyak teman, di keluarga pun cenderung menghindari konflik. Nah, dari segi pendidikan, Rudi memiliki kecerdasan intelektual rata-rata, bahkan cenderung ke atas. Dia bahkan belajar di sekolah favorit dan kursus di lembaga ternama. Tapi karena alasan kesehatan dan usia yang lanjut, ia tidak banyak melakukan aktivitas sejak pandemi COVID 2019 lalu. Minatnya untuk bersosialisasi juga sangat rendah. Untuk urusan pengobatan pun, Rudi disebut pasrah alias mempercayakan kesehatannya pada penyembuhan non-medik. Yang diyakini oleh keluarga tersebut, kemudian tak berhasil. Ketika Rudi diketahui meninggal, keluarga ini tak bisa memakamkannya karena situasi keuangan yang menipis. Pada Reni Margareta memiliki kepribadian ingin tampil baik, kuat, lebih unggul dari yang lainnya, atau tidak ingin terlihat lemah. Pasca kematian Reni, keluarga yang tersisa di keluarga ini juga tak kunjung menguburkannya. Alasannya ya karena sang anak Dian diduga memiliki situasi denial atau penyangkalan. Dian membangun suatu keyakinan seolah-olah ibunya ini masih hidup, sehingga jenazahnya diperlakukan layaknya seperti manusia yang masih hidup, yang mana dia rawat dan dia bersihkan. Setelah itu, akibat kondisi keuangan yang menipis dan dibutuhkan biaya untuk bertahan hidup, membuat kedua jasad orang tuanya ini tidak dimakamkan. Adapun Budianto disebut punya kepribadian yang sering merasa iri, keras kepala, berpikir tak lazim, menyukai hal-hal yang bersifat klinik atau perdukunan, dan memiliki guru spiritual sejak SMA. Sewaktu dua anggota keluarganya sakit, ia mencari pengobatan alternatif, alias bukan secara medis. Lewat cara alternatif itu, dia yakin bisa memperbaiki kehidupan finansial mereka dan menyembuhkan kesehatan. Tapi karena cara yang diyakininya tersebut tak kunjung datang, ada pergeseran dari situasi yang berharap menjadi tak ada harapan. Setelah sumber keuangan habis, jual aset tidak ada, kemudian membuat keadaan dan psikologisnya tidak berdaya, ini kemudian diperkirakan berpotensi memicu stres, serta memperburuk kondisi fisik dan kesehatannya. Untuk Dian, sang anak disebut juga punya kepribadian yang kerap menekan emosi negatif, sulit mengambil keputusan, dan sangat tergantung kepada ibunya. Kematian 3 anggota keluarganya membuat Dian tak berdaya, namun masih ada keinginan untuk hidup. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kerabat, perempuan 42 tahun ini memiliki masalah kesehatan fisik dan psikologi. Situasi ini melampaui kesanggupan Dian merespons secara adaptif. Dia tidak punya sumber daya dalam diri dia sendiri dan dari orang lain untuk menghadapi situasi kehilangan yang intens. Secara keseluruhan, ahli forensik ini menepis anggapan bahwa keempatnya memiliki kecenderungan ingin bunuh diri. Kesimpulan tersebut merujuk pada riwayat kehidupan keluarga mereka yang tidak berperilaku mengarah pada bunuh diri. Nah, bagaimana dengan temuan mantra di dalam rumah? Pakar sosiologi agama, Profesor Jamhari mengatakan dari tempat kejadian ditemukan buku-buku lintas agama, buli-buli atau kelentingan yang merupakan bagian dari ritual-ritual tertentu. Pada suatu waktu, satu kerabat yang hendak bertamu dilarang masuk karena sedang melakukan ritual.
Dan dari buku-buku yang ditemukan, ada buku agama Kristen, agama Islam, Buddha. Setelah membaca buku-buku ini, Jamhari menilai tidak ada yang aneh sebab bacaan tersebut bisa dibeli di tempat umum dan bukan menunjukkan mereka sedang mengkaji pemahaman sekte tertentu. Soal mantra, Jamhari menemukan selembar kertas yang bertuliskan kalimat Al-Quran dan minuman yang diduga ramuan obat untuk menyembuhkan keluarga yang sakit. Mantra itu berbahasa Arab, salah satu diambil dari surat Yusuf yang biasa dipakai untuk memperlancar jodoh, kesejahteraan, dan kekuatan batin dalam mengarungi hidup. Surat-surat itu bukan mantra yang spesial atau menunjukkan sekte tertentu. Nah, dari bacaan-bacaan yang dilihat oleh Jamhari, ia menemukan barang bukti dan menilai mereka orang yang wajar atau normal, mungkin saja melakukan ritual agama demi mendapatkan kesembuhan karena sedang sakit. Ritual ini yang biasa dilakukan orang-orang lain juga sebenarnya. Nah, dari kesimpulannya, penyebab kematian satu keluarga ini terungkap karena masalah finansial, perilaku mengasingkan diri, dan sungkan meminta pertolongan. Sekian kasus yang gue bawain kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan informasi, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Bye!